Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Marga Saputra sebagai moderator. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anissa Fikri Azizah, Binti Rohmatul Hidayah, Guntar Prayogo, Evi Muzafiyah, Febi Marta, dan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang akan membahas tentang fonologi bahasa. Nah, yuk monggo Mbak Fikri pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa nggak? Langsung saja. Materi yang pertama yaitu fonologi. Guntar. Dalam ilmu linguistik terdapat ilmu fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi yaitu ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Selanjutnya, macam-macam fonologi ada dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu menyelidiki bunyi tanpa melihat fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Yang kedua, fonemik yaitu menyelidiki bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Selanjutnya, fonetik ada 3 bagian, yaitu organis, akustik, dan auditoris. Organis yaitu mempelajari tentang mekanisme alat-alat pembicara yang ada dalam tubuh manusia. Yang kedua, akustik, mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisis. Yang ketiga ada auditoris, yaitu mempelajari mekanisme telinga menerima bunyi sebagai getaran udara. Selanjutnya, terjadinya bunyi. Ada proses pengalirnya udara, fonasi, artikulasi, dan oronasal. Fonasi yaitu sebentar. Fonasi itu terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru memulai batang tenggorokan ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara terus keluar, maka pita suara harus berada dalam posisi terbuka. Selanjutnya ada proses artikulasi. Ada artikulasi yaitu metode pelafalan atau pengucapan kata yang terjadi melalui adanya perubahan rongga dan ruang yang di dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang selanjutnya ada oronasal, yaitu terjadinya bunyi bahasa pada ruang kosong di belakang hidung yang berada tepat di tengah-tengah wajah yang dilalui udara dan merupakan tempat pertemuan dari kedua lubang hidung. Selanjutnya ada alat-alat bicara. Itu banyak sekali, bisa dibaca. Salah satunya paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita-pita suara, krikoid, tiroid, ariteroid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, punggung, lidah, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Klasifikasi bunyi bahasa. Ada vokal, konsonan, dan semivokal. Nasal dan oral, keras dan lunak, bunyi panjang dan pendek, bunyi rangkap, dan bunyi tunggal. Bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring. Bunyi dengan arus agresif dan arus ingresif. Selanjutnya, klasifikasi bahasa. Vokal. Vokal yaitu fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara tanpa adanya hambatan. Artinya mengeluarkan suara tanpa adanya hambatan. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya ada konsonan. Konsonan yaitu fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa adanya suatu hambatan. Selanjutnya ada semivokal. Semivokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal. Artinya mereka seperti suara vokal yang tidak membentuk inti dari suku kata. Mereka juga bukan bagian yang paling menonjol dari suku kata. Selanjutnya ada oral. Oral yaitu jika pengucapan jika langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja disebut oral. Dan nasal, jika udara keluar disertai udara melalui rongga hidung dengan cara menurutkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya, maka bunyi itu disebut bunyi nasal. Selanjutnya, klasifikasi bunyi bahasa keras, lunak, panjang, dan pendek. Keras yaitu disertai dengan ketegangan kekuatan arus udara. Kalau lunak tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, dan panjang pendek itu tergantung pada bunyi yang diucapkan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Halo. Langsung saja saya ambil alih untuk materi selanjutnya. Baik. Klasifikasi bunyi bahasa. Ada bunyi rangkap, bunyi tunggal, bunyi nyaring, dan tidak nyaring. Bagaimana artikulasi bunyi bahasa secara rangkap dan tunggal? Bunyi tunggal dan rangkap bisa dibedakan, yaitu bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri dari dua bunyi dan terdapat dalam suatu suku kata. Kemudian, jika terdapat dalam dua suku kata yang berbeda, bukan bunyi rangkap, melainkan bunyi tunggal saja. Bunyi rangkap vokal disebut diftong, sedangkan bunyi tunggal vokal disebut monoftong. Ciri diftong ialah keadaan posisi lidah dalam mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan yang lain saling berbeda. Bunyi nyaring dan tidak nyaring dipengaruhi oleh aspek auditoris dan luas sempitnya ruang resonansi pada waktu bunyi. Bisa dilanjut. Kemudian klasifikasi bunyi bahasa secara agresif dan ingresif. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi agresif ini dibedakan lagi atas bunyi agresif pulmonik dan bunyi agresif glotalik. Agresif pulmonik dibentuk dengan cara mengecilkan rongga paru-paru
oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Kemudian, hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui agresif pulmonik. Agresif glotalik dibentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga gloatis dalam keadaan tertutup sama sekali. Bunyi agresif glotalik disebut juga bunyi efektif yang ditandai dengan tanda apostrof. Sedangkan bunyi ingresif dibedakan atas bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. Ingresif glotalik memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi agresif glotalik, hanya arus udara yang berbeda. Adapun bunyi yang dihasilkannya disebut implosif, yang ditandai dengan tanda melengkung ke sebelah kanan. Ingresif velarik dibentuk dengan cara menghisap udara dan menaikkan pangkal lidah dalam langit-langit lunak bersama-sama dengan merapatkan bibir. Begitu pula ujung lidah dirapatkan ke dalam gigi atau gusi. Selanjutnya, fonemik, yaitu membahas atau menyelidiki bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi-fungsi sebagai pembeda makna. Selanjutnya, identifikasi fonem. Untuk mengetahui sebuah bunyi fonem atau bukan harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya kita membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Contohnya, kata laba dan raba. Kita bandingkan. Kata laba tersusun dari L, A, B, dan A. Kemudian kata raba tersusun dari R, A, B, dan A. Perbedaannya terdapat pada bunyi L dan R. Dapat disimpulkan bahwa L dan R ini adalah fonem yang berada dalam bahasa Indonesia. Lanjut. Kemudian alofon. Bunyi-bunyi yang berasal dari realisasi sebuah fonem. Alofon-alofon dari sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis atau kalau kita melihat pada fonem, letaknya masih berdekatan atau saling berdekatan. Distribusinya dapat bersifat komplementer, mungkin juga bersifat bebas. Lanjut. Klasifikasi fonem. Bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna saja yang dapat menjadi fonem. Ada dua jenis klasifikasi fonem, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Untuk fonem segmental, maksudnya adalah vokal dan konsonan dalam fonologi ataupun fonem-fonem yang berupa bunyi yang didapati sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. Maksud segmen pula adalah satuan bahasa yang diabstraksikan dari suatu teks, misalnya font atau fonem sebagai suatu bunyi, morf atau morfem sebagai satuan gramatikal. Kemudian fonem suprasegmental, yaitu jalinan atau susunan bunyi yang dapat membedakan arti suatu kata dengan kata yang lain. Di antara cirinya ialah sifat bunyi yang menindih atau menumpangi sesuatu fonem. Layaknya bermaksud ciri suprasegmental hadir bersama-sama fonem. Unsur suprasegmental yaitu tekanan, nada, jeda, intonasi, dan panjang pendek. Lanjut. Perambahan fonem.
Untuk perambahan fonem, ada asimilasi dan disimilasi, netralisasi dan arkit fonem, umlaut, ablaut, dan harmon, kontraksi, metatesis, dan epentesis, fonem, dan grafem. Sedikit saya jelaskan tentang asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Misalnya, kata Sabtu biasanya diucapkan Sabtu memakai P, di mana bunyi B berubah menjadi P karena pengaruh bunyi T. Kemudian, untuk disimilasi adalah perubahan bunyi yang menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi berbeda atau berlainan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kata cipta dan cinta yang berasal dari bahasa Sanskerta cita. Kemudian netralisasi dan arkifonem. Dalam bahasa Belanda, kata hart dilafalkan hart, memakai RT. Dalam bahasa adanya bunyi T pada posisi akhir kata yang dieja hard, HARD, adalah hasil netralisasi. Fonem D pada kata hard, HARD, yang bisa berwujud T atau D disebut arkifonem. Kemudian umlaut, ablaut, dan harmon. Kata umlaut berasal dari bahasa Jerman yang berarti perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya yang lebih tinggi. Misalnya, dalam bahasa Belanda, bunyi A pada kata henge lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan bunyi A pada kalimat hen. Penyebabnya adalah bunyi Y yang posisinya lebih tinggi dari bunyi A. Untuk ablaut adalah perubahan vokal yang kita temukan dalam bahasa-bahasa Indo-Jerman untuk menandai berbagai fungsi gramatikal. Misalnya, dalam bahasa Inggris, kata yang berubah menjadi kata sing berubah menjadi sang atau sung untuk penandaan kala. Perubahan bunyi berupa harmoni vokal atau keselarasan vokal terdapat dalam bahasa Turki. Misalnya kata at, kuda, bentuk jamaknya adalah atlar, kuda-kuda. Kemudian kontraksi, yaitu perubahan bunyi secara pemendekan lafal. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kata tidak tahu menjadi ndak tahu. Dalam bahasa Inggris, kata will not menjadi won't. Yang terakhir, metatesis dan epentesis. Proses metatesis bukanlah mengubah bentuk fonem menjadi fonem lain, melainkan mengubah urutan fonem yang terdapat dalam kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia, selain bentuk jalur ada lajur, selain kolar ada koral. Dalam proses epentesis, sebuah fonem tertentu biasanya yang homorgan dengan lingkungannya disisipkan ke dalam sebuah kata, misalnya ada kampak di samping kapak, ada
di samping Sabtu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, monggo langsung. Adakah pertanyaan? Ada slide yang terlewat. Mohon maaf, itu tadi belum dibacakan. Manfaat fonologi dalam penyusunan bahasa. Yang pertama, perlambangan unsur segmental bunyi tidak hanya bagaimana melambangkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi juga bagaimana menuliskan bunyi-bunyi dalam bentuk kata, frase, klausa, dan kalimat. Manfaat yang kedua, perlambangan unsur suprasegmental bunyi, ujar menyangkut bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi. Yang ketiga, tata cara penulisan bunyi ujar ini biasanya memanfaatkan hasil kajian fonologi, terutama hasil kajian fonemik terhadap bahasa yang bersangkutan. Terima kasih. Sudah ya, Mbak. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, monggo langsung. Sepertinya tidak ada. Oh, enggak ada ya. Kalau enggak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.